Shalom Bapak Ibu C2CC Family. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu bersukacita? Bapak Ibu bersemangat? Amin. Tuhan Yesus baik. Sangat baik dan teramat baik bagi setiap kita. Mari saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini kita mengawal ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan demi kebaikan Tuhan terus nyatakan bagi setiap kita hingga sampai detik ini. Bahkan kalau kaki kita boleh melangkah ke tempat ini, ke rumah Tuhan, holy ground-nya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami datang dengan segala kehausan. Kami mau nyatakan pagi hari ini Tuhan, kami merindukan pribadi-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, memuaskan setiap kami. Dekap kami pagi hari ini Tuhan, dengan dekapan kasih Tuhan. Sentuh setiap hati Tuhan, sebab kami percaya sentuhan kecil saja dari Tuhan dan dari Roh Kudus itu mampu mengubahkan hidup kami, mampu menyembuhkan yang sakit Tuhan, mampu melepaskan, memerdekakan setiap kami yang terbelenggu, mampu memberikan breakthrough di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya everyday with miracle itu jadi bagian setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, amin. We need you.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Release your power, Holy Spirit. Release your power. Release your power. Release your power. Release your power. Holy Spirit. Release your power. Release your power. Release your power. Release your power. Llama. Llama.
In
ketika murid-murid berada di loteng Yerusalem, mereka berdiam, nanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Tutup matamu, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tangkap baik-baik firman Tuhan ini. Jangan peduli pada apa yang terjadi di kiri dan kanan. Tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Tidak ada ruang kosong di bumi ini yang tidak dipenuhi oleh angin. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak dipenuhi oleh angin. Tiupan angin keras. Aku berdoa, telinga-telinga dibuka Tuhan. Tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Tiupan angin keras. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Tidak ada tempat di bumi di mana tidak ada angin. Penuhi setiap tempat di ruangan ini. Setiap tempat di ruangan ini dipenuhi. 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 Penuhi. Penuhi. Dipenuhi. 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 Dipenuhi.
Hidupku bagai tanah gersang. Yang duduk-duduk, yang di bawah. Jangan ada yang bergerak. Jangan ada yang bergerak. Ketika aliran Roh Kudus sedang kuat, kita tidak boleh memberi gitu. Namun juga menerima. Dan setelah angin memenuhi seluruh tempat itu, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Bukan api, tapi lidah-lidah seperti nyala api. Inilah api supernatural. Api supernatural. Setiap orang mendapatkan satu lidah api. Mengapa Tuhan menggunakan lidah seperti api? Karena Tuhan membuat hatimu panas, berkobar-kobar. Tuhan membuat hidupmu menjadi api, supaya ada cahaya, supaya ada panas, supaya ada terang. Minta pada Tuhan, aku mau lidah api itu juga hinggap di atas kepalaku. Hinggap di atas kepalaku. Coba bayangkan apa yang terjadi di atas loteng Yerusalem. Setiap orang mendapatkan satu lidah seperti nyala api di atas kepalanya. Dan sejak itu, di setiap generasi, termasuk di generasi kita hari ini, Tuhan juga berikan kepadamu hari ini lidah seperti nyala api di atas kepalamu. Lidah seperti nyala api di atas kepalamu. Rasakan itu. Biarkan tubuh fisik kami bisa merasakan itu, Tuhan. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa adalah alat komunikasi. Dan kita adalah pembawa pesan Tuhan. Di lingkungan pekerjaan, pelayanan, keluarga, dimanapun kita berada. Pesan kuat dari Pentakosta adalah membiarkan diri kita dipenuhi oleh anginnya, dinyalakan oleh apinya, supaya kita menjadi a good news messenger, pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Haleluya. Holy, holy. Api di atas kepala. Bapak Ibu, 3 pesan Tuhan buat kita di hari Pentakosta ini. Yang pertama, angin. Dan kalau kita mau membiarkan diri kita sebagai tempat,
Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak dipenuhi oleh angin. Itu artinya mengisi sampai penuh. Seperti itulah simbolik dari Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta. Yang kedua, fire, api, supaya Tuhan tidak suka orang dingin. Karena orang dingin mati. Tuhan mau kita panas. Dan kalau kita panas, kita bisa membakar orang di kiri dan kanan kita. Itu artinya berdampak. Injil itu menular seperti api. Jadilah itu. Menular. Saya di bawah aja. Buat mereka kasihan di atas. Menular. Api itu menjalar, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita api, kita harus membawa dampak bagi Tuhan. Tuhan mau datang. Dan bahasa. Supaya ada pesan yang kita sampaikan. Mulut kita menyampaikan hal yang baik. Tuhan mau datang. Mari kita baharui hidup. Mari kita mulai mengasihi sesama. Mari kita mulai mengasihi Tuhan. Itu pesan yang harus kita sampaikan dimanapun kita berada. Pulang dari gereja ini, jadilah a good news messenger, pembawa kabar baik. Dan untuk meneguhkan kabar itu, Tuhan memberikan kuasanya buat kita. Supaya bukan hanya Abuna, semua kita berdoa, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Amin. Kita berdoa, orang terikat dilepaskan. Anda punya masalah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tumpang tangan sendiri. Karena kuasa diberikan tidak secara eksklusif lagi. Tidak pada orang-orang tertentu, tapi milik kita bersama. Dan hari ini, tahu diaktifasi itu saudara, sudah ada. Tapi diaktifasi. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada. Sudah ada sejak kita terima Yesus. Diactivate. Itu yang kita alami hari ini. Dengan pengurapan. Supaya dimanapun kita pergi, tanda-tanda ajaib dan heran akan terjadi dan menyertai kakimu. Mari katakan, mulai saat ini, dimanapun aku pergi, oleh kuasa Roh Kudus, tanda-tanda ajaib dan heran menyertai hidupku. Aku berjanji untuk memelihara api dari Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi keterikatan. Tidak ada lagi kekeringan. Karena Roh Kudus menyertai hidupku. Aku percaya ketika aku berdoa, Roh Allah bergerak dan mujizat terjadi. Amin. Mari mulai praktekkan. Ketika kita melekat pada resources, kita keluar, praktekkan. Habis, balik lagi ke sumber. Isi lagi, activate lagi. Keluar, beritakan Injil. Jangan takut, jangan tunggu ketua komselmu. Jangan tunggu ketua FA-mu. Jangan tunggu gembalamu, jangan tunggu hamba Tuhan. Ada kesempatan, nyatakan kuasa Tuhan. Amin. Saudara percaya, Tuhan sudah melawat dan bekerja buat kita hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak, terima kasih. Kau sudah urapi kami dan menyampaikan pesan-Mu dalam roh kepada setiap kami. Kami mau tangkap itu. Kami mau menjadi bagian dari kedatangan Tuhan di akhir zaman. Bukan hanya mempersiapkan diri kami, tapi mempersiapkan generasi. Agar semakin banyak jiwa mendapat mendengar isi hati Tuhan. Agar semakin banyak jiwa diselamatkan dan Engkau pakai hidup kami. Materaikan pengurapan kuasa Roh Kudus. Penuhi hati kami. Seperti Engkau memenuhi setiap ruang dengan angin. Penuhi roh kami. Tidak ada tempat yang tersisa dari roh Tuhan. Dan buat kami tetap menyala Tuhan. Kami tahu hidup ini tidak mudah. Tapi berjalan bersama Tuhan, kami akan mampu dan dimampukan. Karena Roh Kudus adalah penolong. Pakai lidah bibir kami sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kuasa dan berita
mengenai kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Demi nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Sekali kita tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan pengurapan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Terima kasih Abuna untuk berkatnya pagi ini. Nah, kami akan sampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan gereja minggu sepekan ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami dalam kegiatan ibadah G2CC berikutnya. Bisa ditampilkan di layar Pak Joni. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pak Sony. Selanjutnya firman online hari Rabu tanggal 31 Mei melalui Zoom pukul 19 pukul 7 malam. Terus selanjutnya breakthrough prayer hari Jumat yang diadakan pada tanggal 2 Juni setiap pukul 5 sore atau 17 WIB. Ibadah Youth Sabtu tanggal 3 Juni pukul 16.30 WIB. Dan ibadah sekolah minggu pada tanggal 4 Juni pukul 7 di halaman gereja G2CC. Selanjutnya kita menyambut ada perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Juni. Kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri masing-masing untuk penerimaan perjamuan kudus. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Kami menghimbau Bapak Ibu, saudara ataupun anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Ferdi. Pengumuman, ya Bapak Ibu jangan lupa kita sudah dapat apinya, kita juga sudah dapat pesannya, amin, dalam kapasitas kita masing-masing. Kalau masih sedikit, minta Tuhan perbesar supaya memenuhi. Dan saya percaya gereja kita juga bawa dalam doa gereja kita supaya gereja kita bisa dipakai. Sebelum pandemi kita sudah melakukan beberapa mission trip, pergi bergerak keluar, saudara. Dan kita berdoa agar kita bisa mulai start lagi. Kita sudah mulai kecil-kecilan kemarin di Cepu, ya. Kita lihat mungkin tahun depan saja ya, karena masih ada kegiatan kita yaitu ulang tahun gereja nanti pada bulan September. Dan ketua panitianya Pak Daniel, mana Pak Daniel? Ya, ya di bawah. Bisa berdiri? Hah? Kita tambah? Mau Pak? Tambah lagi? Enggak. Ya, Roh Kudus bekerja tadi malam, bukan hanya Ibu Leni sudah pulang. Jadi masih ada 2 pasien di atas ini, pasien Roh Kudus
yang harus digotong turun. Satu tepar lagi di atas. Tepar lagi jadi harus diantar. Ya, memang Abuna kemarin bilang, berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku rindu ada mabuk roh. Artinya dikuasai, ketika kita dikuasai oleh roh, tubuh fisik kita di shutdown. Jadi roh kita yang peka. Nah, tadi pagi saya berdoa, pagi-pagi bangun, Tuhan, apakah saya harus bicara mengenai Kisah Rasul 2 atau khotbah Petrus? Kalau khotbah Petrus berarti kan diaktifasi penglihatan, nubuatan, dan sebagainya. Tapi rupanya Roh Kudus lebih mengarahkan kepada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Biar itu menjadi bagian yang lain. Jadi doakan terus gereja kita supaya kita menjadi gereja yang misioner. Amin. Ada kesempatan dan setelah pulang dari Cepu, beberapa gereja dan organisasi sudah mulai kontak kita, menghubungi Abuna. Saya berkata tunggu kami siap dulu. Ya, kami nanti akan datang. Kami sudah punya tim. Jemaat juga bisa terlibat. NTT sudah minta kita lagi. Nanti kita akan buka pengumuman, akan announce. Kalau ada jemaat yang tertarik ikut, ya boleh ikut. Tapi harus dijorokin untuk khotbah. Karena kalau mereka tahu ada hamba Tuhan yang pergi, maka semua minta. Tidak ada PK, saudara. Kita membiayai diri kita sendiri ke sana, jadi berkat. Amin. Datang kadang-kadang kita bawa koper utuh, baju utuh dan semua. Pulang-pulang sandal tinggal sandal. Karena hamba minta baju, jadi berkat. Nanti beli lagi. Dan mereka tidak mau yang baru. Mereka mau, aku mau baju yang Bapak pakai. Bapak, aku minta dasinya. Kasih. Beli lagi nanti toh. Ya, biar pengalaman ini membentuk hidup kita. Ya, ingat baik-baik, yang paling utama bukan manifestasinya. Manifestasi adalah respon fisik. Karena ketika kabut turun, hadirat Tuhan turun, tidak ada yang tahan berdiri. Itu manifestasi. Tapi di balik manifestasi, hati kita penuh. Hati kita dibaharui. Kita makin cinta Tuhan. Haleluya. Makin cinta Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Lalu nanti liburan sekolah, kita ada Summer Bible Camp. Yang pertama setelah pandemi, terakhir kita lakukan sebelum pandemi. Nanti silakan berhubungan dengan Ibu Aurel. Kalau ada yang bisa Anda support, silakan, satu pintu. Supaya bisa terkoordinasi. Kalau tidak terkoordinasi nanti repot. Semua ngirim kue, jadi muwazir. Jadi kita satu pintu saja. Saya percaya itu cara kita untuk membantu pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan di tempat ini. Saudara diberkati. Besok minggu pertama perjamuan kudus. Ya, siapkan diri puasa. Sehari sebelumnya puasa, mulai dari makan malam terakhir sampai setelah perjamuan kudus. Kita harus mempertajam, jaga diri baik-baik Bapak Ibu. Dan saya akan berdoa untuk berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Maju ke depan. Wah, ini makan-makan ini. Siapa lagi? Sekolah minggu tidak saya doakan dulu ya. Tidak boleh naik. Anak-anak nggak boleh naik. Ada lagi? Bu Murni, Cimurni. 6 tahun. Ada lagi yang berulang tahun Bapak Ibu? Maju ke depan. Kita sudah tahu tadi pagi, sudah antisipasi bahwa singer-singer pada tumbang. Jadi kita siapkan cadangan. Cadangannya kena juga ya saudara. Ya, saya juga berdoa supaya pemain musik jangan sampai. Kan pernah terjadi di gereja kita semua berhenti. Nggak ada yang bisa nyanyi, nggak ada yang main. Wah. Biar separuh angkatan saja. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kali ini kita tidak usah gotong dia. Biar dia tidur di gereja. Suaminya di Filipina, iya kan? Ngapain juga pulang-pulang di rumah. Anaknya di Cina. Dia tinggal sendirian. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
Bapak, kami berdoa untuk Ibu Lis. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati suami, anak, menantu, dan cucu. Pakai keluarga ini. Mereka tertanam di gereja ini dan menghasilkan buah. Pakai hidup mereka sebagai alat. Firman Tuhan berkata, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Apa yang diperbuatnya, bukan hanya dia, suaminya, anak-anaknya, berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga kami berdoa, Tuhan Yesus, ada satu sukacita Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu datang kepadamu mengucap syukur atas pertambahan usia, dan biar suka itu juga menjadi bagian dari Cimurni. Berkati suaminya, berkati anaknya, menantunya, dan segala apa yang dikerjakan di tangannya, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat apa yang menjadi kerinduan hati bisa terwujud, bahwa dia memiliki hati yang makin mengasihi dan cinta akan Engkau. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Keluarga ini akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Jatrik dan Ambon. Kau berkati keluarga mereka, berkati impian-impian mereka, dan kedua putri mereka yang cantik. Biarkan masa depan yang baik ada atas anak-anak mereka. Beri kesehatan yang baik, berkati pekerjaan mereka jadi berkat karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kalau ada orang-orang yang bersatu jalan dengan rencana jahat, firman-Mu katakan bertujuh jalan mereka akan bercerai-berai karena Tuhan maju di depan mereka. Anggur kudus pernikahan karena senantiasa dalam kehidupan suami istri, membayar harga sangat mahal. Tuhan yang tidak pernah berhutang dalam hidup mereka. Biarkan hasil dari akar yang tertanam dari rumah Tuhan di tempat ini akan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka dan pekerjaan. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami tetap sehat, keluarga kami diberkati, dan hidup kami menjadi berkat. Kami juga mengucap syukur bahwa setiap keberhasilan kami dalam pekerjaan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tidak lepas dari campur tangan Tuhan dalam studi kami. Dan setiap buah yang kami terima itu, kami tahu itu berkat berasal dari atas. Kami kembalikan kembali kepada Tuhan melalui ucapan syukur kami, melalui persembahan kami, melalui persepuluhan kami, melalui hati kami, melalui hidup kami, melalui keberadaan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Pakai gereja ini menjadi gereja misioner Tuhan. Kami mau diutus keluar untuk menjadi a good news messenger, memberitakan kabar baik. Minggu depan kami mengambil komitmen, kami mau bawa satu jiwa datang kembali ke dalam gereja, ke dalam rumah Tuhan dan dimuridkan. Satu jiwa datang kembali ke tempat ini, dari barat, timur, utara, dan selatan. Mereka yang rindu tertanam, berakar di dalam firman, dan dipenuhi oleh kuasa. Kirim orang-orang yang seperti itu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas pekerjaan-Mu di dalam dan melalui rumah-Mu di tempat ini. Berkati visi dan misi gereja ini. Apapun yang dirancang oleh manusia akan gagal kalau Tuhan tidak terlibat. Maka terlibatlah. Persiapkan kami semua menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau menyiapkan generasi kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa untuk keamanan, kelancaran pemilu, sistem ekonomi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati mereka agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan terlebih gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, biar kegerakan Pentakosta, api Roh Kudus itu menyala dan menjadi sebuah arus yang kuat, dan seluruh bumi akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus,
dan kuat kuasa Roh Kudus. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan iman. Iman percaya kita kepada Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pesannya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu.